bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodri Kespatriansa dari kelas 3A reguler pagi dengan NIM 2311041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan tujuan kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tampaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan merupakan hasil pikiran, rancangan, perumusan, dan keputusan disebut oleh orang-orang yang berkuasa dalam sistem politik. Menurut Afrian 2012, kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Ada 5 umum ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama, setiap kebijakan publik memiliki tujuan. Jika tidak ada tujuan, kita tidak perlu membuat kebijakan. Yang kedua, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri terpisah dari kebijakan lainnya. Yang ketiga, kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan yang mereka katakan atau lakukan. Yang keempat, kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan implementasinya. Dan yang terakhir, kebijakan berdasarkan pada hukum. Tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah umum yang tumbuh dari dan berkembang dalam masyarakat. Kebijakan publik diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya, kebijakan publik dirumuskan dengan tujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dengan resource atau sumber daya, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan untuk menyerap sumber daya negara. Yang kedua, kebijakan regulatif dan deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pegadaian barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat liberalisasi seperti kebijakan privasi dan kebijakan penghapusan tarif. Yang ketiga, dinamisme dan stabilitas kebijakan. Dinamisme adalah kebijakan yang dirancang untuk memobilisasikan sumber daya nasional untuk mencapai beberapa kemajuan yang dinamika, yang terlalu cepat agar tidak merugikan sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dan yang terakhir, penguatan negara dan pasar. Kebijakan yang memperkuat negara merupakan kebijakan yang mendorong peran negara lebih besar, seperti kebijakan pendidikan nasional, sedangkan kebijakan peran publik atau mekanisme pasar yang lebih besar daripada peran negara, seperti kebijakan privasi, BUMN, dan kebijakan perseroan terbatas atau PT. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.